Perkenalkan, namaku Robin. Umurku 32 tahun. Bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia. Waktu itu adalah hari Selasa. Menggunakan pesawat pertama dari Jakarta, jam 8 pagi, aku sudah berada di kantor cabang kami di Surabaya. Di kota besar inilah, kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya pagi itu nggak akan berlama-lama di Surabaya. Paling lambat jam 10, aku sudah harus berangkat ke Kediri, menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang di sana. Lalu, dari Kediri akan langsung ke Malang dan bermalam di kota apel itu. Rencananya begitu. Dalam prosesnya, semua berjalan sesuai rencana. Sekitar jam 10, aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Oh iya, kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling. Nggak memakai jasa sopir, karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Beda kalau luar Jawa. Sebisa mungkin, aku akan meminta bantuan supir kantor. Sama juga kali ini. Sendirian aku berkendara dari Surabaya menuju Kediri, ke Malang sore harinya. Banyak yang tahu kalau perjalanan Surabaya Kediri akan makan waktu kira-kira 3 jam jalan santai. Singkatnya, jam 1 siang, aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Nggak langsung bekerja, rekan di Kediri mengajakku makan siang dulu di salah satu rumah makan ketika baru saja sampai. Ini bukan kunjungan pertamaku di Kediri. Sebelumnya, sudah beberapa kali. Tapi, ini nanti akan jadi perjalananku pertama kali dari Kediri ke kota Malang. Karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya. Selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, Surabaya. Kali ini beda. Kenapa beda? Ya karena aku pingin suasana baru saja. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana. Nggak terlalu kaku lagi. Mas, selesai dari sini, nanti mau langsung ke Malang? Tanya Pak Alwi, kepala kantor cabang Kediri. Iya Pak, saya bermalam di Malang aja. Besok pagi bisa langsung kerja di cabang sana kan? Jawabku begitu. Perlu sopir kantor nggak Mas? Tanya Pak Alwi lagi. Nggak perlu lah Pak. Semoga belum terlalu malam, saya sudah selesai di sini. Jalan santai 3 jam juga sampai kan? Begitu jawabku. Ya udah, kalau begitu jangan terlalu malam dari sininya Mas. Jalur Kediri Malang masih ada yang rawan. Begitu kata Pak Alwi menutup percakapan. Selebihnya, selesai makan siang, kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Ya begitu. Rencanaku jam 5 sudah selesai pekerjaan, lalu bisa langsung menuju Malang. Tapi ternyata nggak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang mau nggak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jauh di luar rencana, nyaris jam 9 malam, pekerjaan baru tuntas selesai. Sudah Mas, nginap aja di sini. Besok pagi-pagi saja berangkat ke Malangnya. Begitu kata Pak Alwi ketika kami sedang santai beristirahat di depan kantor. Wah, saya udah booking hotel di Malang Pak. Sayang kan kalau di-cancel. Begitu jawabku. Ini sudah jam 9 loh. Yakin gak mau disupirin? Sekali lagi Pak Alwi menawarkanku untuk ditemani supir kantor. Yakin Pak, saya sendiri aja. Ini jam 11 juga bisa sampai Malang kan? Sekali lagi aku menolak tawaran Pak Alwi. Ya udah kalau begitu, yang penting hati-hati. Jam segini jalanan udah sepi. Kalau ngantuk, sebaiknya menepi ya.
Iya Pak, saya siap-siap dulu ya Pak. Ucapku menutup percakapan. Sudah jam 9 lewat sedikit. Setelah selesai dari toilet, aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, Malang. Berangkatlah aku. Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan kota kecil juga. Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur, aku menyukai suasananya. Jadi, jalur yang aku lalui adalah Kandangan, Kasembon, Ngantang, Pujon, dan Batu. Begitu kira-kira. Sudah 2 atau 3 kali aku lewat jalur ini sebelumnya. Tapi, ya itu tadi, selalu dari arah sebaliknya, dari Malang ke Kediri. Baru kali ini harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang. Malam hari pula. Sebenarnya aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil, road trip istilahnya. Apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu, aku sudah sering melakukannya bersama teman atau sendirian. Kebetulan yang menyenangkan, akhirnya malah mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk banyak berkeliling melakukan perjalanan. Sekedar info, mobil yang aku gunakan kali ini adalah Avanza keluaran terbaru. Jadi seharusnya gak akan mengalami kendala mesin. Mestinya gak akan ada masalah selama perjalanan. Harusnya seperti itu. Jam 10 lewat, ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lain, jam 10 malam masih akan terlihat orang atau kendaraan yang lalu lalang, masih ramai. Tapi di Kasembon, waktu itu sudah sangat sepi. Kendaraanku menembus jalanan sendirian. Jalan yang banyak bagiannya masih pepohonan rindang. Hanya 1 atau 2 kendaraan yang melintas dari arah berlawanan atau sebaliknya. Benar-benar sepi. Gak terlalu lama, sekitar setengah jam kemudian, aku sampai di kota kecil berikutnya, Ngantang. Di Ngantang ini, aku berniat mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman, karena kelupaan untuk belanja di Kediri tadi. Niatan untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi ketika aku menemukan toko kecil yang masih buka, lalu parkir tepat di depannya. Kebetulan, toko kecil ini juga menjual kopi dan bisa meminumnya di tempat. Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku memesan segelas kopi, karena mata sudah mulai agak mengantuk. "Mau kemana Thomas ini?" tanya bapak pemilik toko sambil mengantarkan gelas kopi. Batu Malang pak, ada pekerjaan di sana." Jawabku cengengesan. "Oh, begitu. Memang masnya dari mana?" tanya beliau lagi. Lalu aku jelaskan semuanya, kalau aku dari Jakarta sedang bertugas di Jawa Timur. Kemudian, bapak ini malah terus menemaniku meminum kopi. Karena aku memang orangnya suka berbincang, ditambah bapak pemilik toko juga sangat ramah dan menyenangkan, jadilah kami berbincang seru. "Harusnya Mas bermalam di Kediri saja tadi. Jalan menuju Pujon Batu sangat sepi Mas. Jalannya berliku, naik turun. Harus sangat berhati-hati." Begitu ucap bapak itu di tengah perbincangan. "Iya pak, tadi teman kantor juga bilang gitu. Tapi nggak apalah, saya akan hati-hati pak," jawabku. "Bukan mau menakut-nakuti, di sana sering terjadi kecelakaan. Baru seminggu yang lalu ada kendaraan yang isinya bapak dan anaknya kecelakaan di Pujon situ. Dua-duanya meninggal." Kembali, bapak itu mengingatkan. Agak seram mendengarnya, karena tahu kalau jalan yang aku lalui nanti memang menantang. Banyak belokan tikungan.
tanjakan dan turunan, membelah perbukitan, melintasi hutan. Tapi sudah nggak ada pilihan lagi. Aku harus terus jalan menuju Malang. Gak mungkin balik lagi ke Kediri. Ya sudahlah, setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi juga sudah kosong, aku memutuskan untuk lanjut perjalanan. Sebenarnya, perbincangan cukup menyenangkan dengan bapak pemilik toko. Tapi, sebelum lupa diri, aku harus pergi. Hati-hati ya, Mas. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Dan benar adanya, jalanan sangat sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan lain melintas. Sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi. Jam 11:30 ketika aku meninggalkan daerah Ngantang. Terlalu malam. Kalau siang hari, jalan ini punya pemandangan yang indah. Rindang pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan. Kondisi jalannya tergolong bagus, mulus, dan cukup lebar. Harusnya nggak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintas. Sekali lagi, jalur ini punya pemandangan bagus, sedap dipandang mata. Itu kalau siang hari. Beda situasinya kalau malam. Malam hari, jalanannya gelap, karena sama sekali nggak ada penerangan. Walau sesekali ada rumah penduduk yang lampunya membantu sedikit penerangan. Pemandangan indah pegunungan sama sekali tidak terlihat. Hanya barisan rindang pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan sebagai hiasan malam. Walaupun suka berkendara, tetapi nyaliku agak sedikit ciut kalau harus menemui kondisi seperti ini, sendirian. Aku nggak bisa memacu kendaraan dengan cepat, karena memang sudah nyaris tengah malam dan kondisi jalan yang nggak terlalu aku hafal juga. Semakin berhati-hati lagi dan makin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan. Rintik turun menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti ini. Sempurna. Begitu gumamku sendirian. Salah. Padahal kondisi itu belum sempurna. Beberapa menit ke depan, aku akan mengalami kejadian yang sepertinya gak akan bisa aku lupakan. Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi. Malahan, sudah beberapa menit belakangan, aku sama sekali gak melihat ada kendaraan lain. Beneran sepi. Hujan yang turun gak lagi terlalu deras. Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Setelahnya, kabut turun gantian menghiasi, membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi. Lampu Avanza yang aku kendarai jadi satu-satunya sumber cahaya menerangi jalan gelap berkabut itu. Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Lalu, membuka sedikit kaca jendela memberikan jalan untuk asapnya keluar. Gerungan suara mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tape sengaja aku matikan sebelumnya, dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan, terkesan angkuh memperhatikan. Jalan berkelok ke kiri kanan, ditambah tanjakan dan turunan. Sebenarnya malah membuatku jadi semakin fokus memperhatikan jalan. Tapi ya itu, sudah banyak menit berselang, aku nggak juga melihat ada kendaraan. Aneh sekali. Beneran sangat sepi, membuat perasaan jadi nggak enak. Nyali mulai goyah di dalam kesendirian, ingin cepat ketemu keramaian. Dikala ketakutan mulai menyeruak ke permukaan, melalui kaca spion, tiba-tiba aku melihat ada kendaraan dekat dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada teman. Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku, nggak terlalu cepat.
Lampunya terang, membelah kabut tipis jalanan. Cukup membuat mataku kesilauan. Pada detik itu, aku masih belum tahu mobil jenis apa di belakangku ini. Karena memang sama sekali gelap, ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas, kecepatannya konstan. Terus menjaga jarak beberapa belas meter di belakang, sepertinya nggak ada niat untuk mendahului. Dan nggak ada niat untuk menjauh juga, tapi terus di posisinya. Mungkin dia juga nggak mau jalan sendirian. Mungkin sedang cari teman juga. Begitu pikirku. Cukup lama mobil itu mengikuti dari belakang, sekitar 10 menit. Sampai akhirnya, aku melihat sepertinya dia menambah kecepatan, seperti ingin mendahului. Aku nggak ada niat untuk menghalangi, lalu memberikan jalan kepadanya untuk mendahului. Pada saat itulah, akhirnya aku tahu mobil jenis apa kendaraan itu. Ketika kami berada dalam posisi sejajar, terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan tahun 90-an akhir, berwarna gelap. Yang menarik perhatian, kaca mobil nggak gelap, sangat transparan malah. Begitu transparannya, sehingga aku bisa melihat ke dalamnya. Aku melihat ada 2 orang di dalamnya. Kursi belakang kosong. Seorang bapak berumur menjelang 50 tahun duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya ada seorang anak kecil berumur sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anak. Aku bisa melihat sedetail itu karena memang kendaraan kami cukup rapat berjajar dan melaju nggak terlalu cepat. Pada akhirnya, mereka berhasil juga mendahului. Sekarang, aku berada persis di belakangnya. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah berada di depan, mobil ini tetap berjalan konstan, nggak menambah kecepatan. Dengan begitu, aku jadi nggak bersusah payah membuntuti dari belakang. Beberapa menit lamanya, kami berjalan beriringan. Sampai pada saat ketika tiba-tiba sedan itu menambah kecepatannya. Aku yang tadinya sudah mulai tenang karena ada teman, jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu, aku lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal, aku coba untuk mengejarnya. Namun, ternyata nggak sanggup. Nyaliku nggak sebesar sedan itu, yang berani berkecepatan tinggi melewati jalan berkelok, ditambah dengan kabut yang tebal. Aku nggak berani. Dan dapat ditebak, menit berikutnya sedan itu akhirnya menghilang. Ditelan gelapnya kabut malam. Kembali aku sendirian. Harusnya aku sudah masuk wilayah Pujon, tapi belum juga melihat ada tanda-tandanya. Jalanan masih sangat sepi. Kabut semakin menebal. Aku hanya bisa melamun sambil berharap segera melihat tanda-tanda kehidupan. Belum. Harapanku belum juga terkabul. Ketika tiba-tiba mesin mobilku mati. Yah, mobilku mati. Nggak tahu apa penyebabnya. Untungnya, dalam keadaan mesin mati, aku masih dapat memberhentikan mobil di pinggir jalan. Sempurna. Aku terdampar di tengah sepinya hutan, di tengah malam. Beberapa menit meratapi nasib. Semakin sedih ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service. Gak ada sinyal. Seperti yang aku bilang di awal tadi, mobil yang aku kendarai ini mobil keluaran baru. Seharusnya mesin gak akan bermasalah. Seharusnya. Ya sudah, walaupun gak tahu harus akan berbuat apa nantinya, akhirnya aku turun dari mobil, membuka kap mesin untuk memeriksanya. Di tengah udara dingin berkabut yang gak tahu persis di daerah mana, dengan bantuan cahaya dari ponsel, aku memeriksa mesin mobil. Kelihatan gak ada yang aneh. Gak terlihat ada kebocoran oli atau bahan bakar. Gak ada asap yang menandakan overheat juga. Sepertinya mobil aman. Tapi ketika aku coba menyalakan lagi,
tetap nggak bisa. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa. Belum putus asa, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, aku melihat ada nyala lampu kendaraan. Beberapa belas meter di depan, tidak jauh. Kelihatannya ada lampu belakang mobil yang menyala. Syukurlah. Dalam hati aku berucap. Lalu, tanpa ragu, aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu kendaraan jenis apa. Karena masih terhalang gelap dan kabut tipis. Langkahku bersemangat. Ada harapan dapat bantuan dari mobil itu. Karena memang jarak kami tidak terlalu jauh, jadi nggak terlalu banyak juga aku melangkah untuk mendekat. Tapi, tiba-tiba aku berhenti melangkah. Ketika hanya tinggal beberapa meter saja jarakku dari mobil sedan itu. Ya, setelah sudah sangat dekat, aku melihat kalau itu adalah mobil sedan. Sedan warna gelap yang tadi terus mengikutiku sebelum mogok. Aku hampir yakin kalau ini mobil yang sama. Ternyata sedan ini berhenti juga di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu, kenapa aku berhenti berjalan? Bukan hanya berhenti, aku juga berdiri diam tercengang. Ternyata ada dua orang yang sedang berdiri di belakang mobil itu. Berdiri di belakang bagasinya, berdiri menghadapku. Aku mengenalinya. Sepertinya mereka adalah penumpang sedan itu, karena itu adalah seorang bapak dan anaknya. Aku masih sangat hafal karena baru saja melihat mereka sebelumnya. Ketika mereka mendahului tadi, aku masih sangat ingat garis wajahnya. Tapi itu bukan alasan aku berhenti melangkah dan diam ketakutan. Aku berhenti karena penampilan mereka sangat mengerikan. Wajah mereka pucat, tubuh basah pekat seperti berlumur banyak darah. Beberapa bagian tubuhnya terluka mengenaskan. Aku nggak sanggup menggambarkannya. Ngeri sekali. Dalam pekat kabut, aku mundur perlahan. Kemudian berlari cepat ke mobil. Setelah sampai, aku lalu menutup kap mesin dan masuk ke dalam mobil. Sementara, sedan itu masih tetap berdiri di tempatnya. Gak bergerak sama sekali. Dalam ketakutan, aku memutar kunci mobil sambil berharap ada keajaiban. Syukurlah, mesin menyala dengan sukses. Gak ada kendala sedikit pun. Kemudian, aku langsung pergi dari situ, melaju cepat menuju Kota Batu. Singkatnya, akhirnya kengerian berakhir. Sekitar jam 1 dini hari, aku sampai di satu hotel di Batu Malang. Aku memarkirkan kendaraan di tempat parkir gak jauh dari lobi, lalu menuju meja resepsionis untuk check-in. Setelah proses administrasi selesai, ada roomboy yang akan mengantarku ke kamar. Nah, dalam perjalanan menuju kamar ini, ada pertanyaan roomboy yang menyeramkan. Maaf mas, tadi saya di parkiran ngelihat masnya datang. Keluarganya gak ikut sekalian turun mas? Tanya si roomboy itu. Hah? Keluarga saya yang mana ya mas? Aku menjawab dengan pertanyaan penuh keheranan. Tadi saya lihat ada bapak-bapak dan anak kecil duduk di jok belakang mobil masnya. Mendengar ucapan roomboy itu, aku bingung harus menjawab apa.